kita berdoa untuk mendengar dan mengalami firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami ada lagi sebagaimana ada bersama dengan Tuhan. Dan kami rindu supaya firman-Mu tidak hanya menjadi pengetahuan saja, tapi sungguh-sungguh menjadi sebuah kuasa yang menghidupkan, mengubah, dan memberi pengharapan memasuki masa depan yang lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, saudara, tema kita tetap overcoming hurt with love. Mengatasi luka dengan cinta atau kasih. Saya mulai dari hakikat, gambar, dan rupa Allah. Yang pertama, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tujuan yang pertama ialah dia punya sifat dan karakter Allah. Yang kedua, sifat dan karakter Allah bisa kita temukan dalam Galatia 5 ayat 22-23 tentang buah roh. Yang kedua, gambar dan rupa Allah itu artinya manusia mendapatkan roh Allah. Bukan hanya untuk hidup, tetapi supaya dia menyembah Allah. Yang ketiga, manusia punya gambar dan rupa Allah artinya memiliki otoritas untuk berkuasa dan mengelola bumi. Dan yang keempat, secara faktual, gambar dan rupa Allah adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Itu prinsip-prinsip dasar tentang hakikat, gambar, dan rupa Allah. Tapi saudara, kalau kita baca Alkitab, ternyata di Taman Eden ada sebuah tabrakan. Kalau tabrakan yang sering terjadi di dunia, ada tabrakan antar pesawat, tabrakan kereta api, tabrakan kapal, tabrakan mobil, tabrakan sepeda motor, bahkan tabrakan manusia dengan manusia. Itu ternyata biasa aja, hal-hal yang sangat manusiawi. Tapi ada tabrakan yang sangat dahsyat. Apa itu? Mari kita lihat. Ada perintah Tuhan pada Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Firman ini datang pertama kali kepada Adam. Bisa disebutkan pria atau sumber. Tetapi ada perintah yang lain, perintah ular atau Lucifer atau setan. Makan saja, sebab nanti sama dengan Allah. Kejadian 3 ayat 1-6. Sejak itulah manusia jatuh. Dan ketika manusia jatuh, mereka saling menyalahkan. Bisa disebut saling melukai. Dan ingat bahwa orang yang luka cenderung melukai orang lain. Adam dan Hawa, Kain dan Habel, dan seterusnya kita bisa ketemukan di Alkitab. Kalau begitu, tabrakan terbesar ialah tabrakan antara kehendak Allah lawan kehendak manusia. Dan menurut salah satu pemimpin kita, Pak Roni Daud, dia bilang seringkali tabrakan kehendak Allah dan kehendak manusia. Seringkali yang menang adalah kehendak manusia. Tetapi akibatnya fatal.
Dan dalam peristiwa saling melukai itu Allah bertindak. Apa tindakannya? Allah tidak buang manusia. Allah juga tidak membuat manusia yang baru. Karena toh bahan bakunya dari tanah itu masih banyak. Allah tidak bikin yang baru. Tetapi dia memungutnya kembali. Dan memberikan work, bukan job. Kita udah pelajari itu beberapa kali. Bukan uh, tugas, tapi panggilannya. Ya, job itu ada masa baktinya, ada kadaluarsanya. Tetapi work itu inherent dengan panggilan manusia. Untuk apa? Untuk mengusahakan dan mengelola taman itu sebagai sebuah ibadah. Bekerja, melakukan panggilan sebagai sebuah penyembahan. Mengapa Allah lakukan itu? Karena Allah itu kasih. Dan Allah tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah punya banyak cara untuk menyembuhkan dan mengembalikan. Beberapa cara, salah satunya ialah dia berikan firman-Nya. Dalam Alkitab kita temukan ada 10 hukum. Tetapi itu dia abaikan. Lalu dia kirim nabi-nabinya untuk memberitakan kebenaran. Tapi toh nabi-nabinya itu ditolak, bahkan ada yang dibunuh. Dan akhirnya Tuhan turun sendiri ke bumi. Yesus Kristus menjadi manusia. Ini yang saya sebut sebagai tindakan unconditional love. Tindakan kasih. Sekali lagi, Allah itu kasih. Dia bukan seperti kasih. Dia adalah kasih. Dan 4 jenis kasih dan punya ciri masing-masing. Saya hari Minggu nanti tanggal 9 saya berkhutbah di Melesa. Dan saya berharap itu saya bisa jelaskan lebih rinci. Saudara, kalau begitu mesti ada penyembuhan. Semua luka itu mesti disembuhkan. Jika tidak disembuhkan, maka akan menjadi akibat yang fatal. Apa kuasa penyembuhan? Kalau orang sakit ke dokter dan macam-macam cara, tapi kita percaya dalam firman Tuhan, kuasa penyembuhan itu datang dari salib. Dan di salib itu poinnya cuma satu kata, yaitu kasih. Nah, kasih itu diuraikan dalam 8 dimensi. 4 dimensi Allah, 4 dimensi manusia. Efesus 3 ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bagian Tuhan. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Saya tidak menguraikan panjang lebar, tetapi kita bisa mengerti bagian Tuhan dan bagian kita. Bagaimana cara menyembuhkan? Perhatikan saudara, Adam atau pria itu berinisiatif. Berinisiatif menyembuhkan Hawa atau istrinya. Caranya ialah dia memberi nama. Memberi nama di perjanjian lama itu sama dengan menentukan tujuan hidup. Hawa atau bahasa Ibrani-nya Java artinya wanita pemberi kehidupan. Tadinya dia lukai.
tetapi kemudian dia memberi nama, menentukan tujuan hidup. Kamu akan menjadi ibu segala yang hidup. Itu penyembuhan. Dan kita semua tahu, sudah diungkapkan di berbagai kesempatan, cacat terbesar di bumi adalah fatherlessness, ketiadaan Bapa. Bapa artinya sumber. Dan pria sering disebut sumber. Bahasa Yunaninya kefale, dan kita bisa katakan bahwa dari pria datang kesembuhan, tetapi juga dari pria datang kehancuran. Fakta di muka bumi ini memberitahu kita, HIV/AIDS masuk ke dunia karena seorang pria bersetubuh dengan seekor simpanse di Afrika Barat, dan HIV itu menyebar sampai ke seluruh muka bumi. Filipina pernah hancur oleh seorang pemimpin pria. Peristiwa Holocaust seorang pria di Jerman. Bahkan Indonesia pernah mengalami itu. Jadi sumber air selalu mengalir dari atas ke bawah. Penyembuhannya mesti dari hulu, bukan dari hilir. Inilah kesalahan gereja modern. Waktu kita habis hanya untuk ngurusin wanita sama anak-anak, tapi nggak punya waktu mengurusi pria-pria. Justru prianya yang mesti disembuhkan, dan pria akan menyembuhkan keluarganya. Jangan tertuduh karena ini kebenaran firman Tuhan. Ada 3 hal yang harus dilakukan supaya terjadi kesembuhan permanen. Yang pertama, menyembuhkan keluarga dari konsekuensi fatherlessness. Maliaki 4 ayat 5-6. Tuhan bilang, aku akan mengembalikan hati bapa kepada anak, hati anak kepada bapa, supaya bumi tidak dimusnahkan. Bahasa Inggrisnya, smite the earth with a curse, artinya supaya kutuk tidak masuk. Dan mari kita jujur, kutuk itu sudah masuk. Bukan hanya di gereja, di kamar-kamar tidur kita, di ruang-ruang rapat gereja, di mana-mana orang saling melukai. Banyak hamba Tuhan saling menyindir. Ya, kutuk-kutuk itu merajalela. Sudah 2 hari, tanggal 31 Januari, dan kemarin tanggal 5 Februari, nanti tanggal 12 Februari lagi. Saya dan tim Rockman melakukan camp di Lapas Cipinang. Dan pria yang Kristen itu kurang lebih 200-300 orang. Saya bertemu dengan beberapa yang luar biasa, ada yang hukuman mati, ada hukuman seumur hidup, dan seterusnya. Dan ketika mereka mendengar firman Tuhan, saya katakan tidak ada yang terlambat. Inilah gua adulam yang Anda harus jalan. Pemulihan mesti terjadi. Yang kedua, sembuhkan keluarga dari dosa kecenderungan. Kecenderungan dari siapa? Pertama, dosa asal Adam dan Hawa. Yang kedua, dosa ketidaktaatan pada firman Allah. Dan yang ketiga, dosa kecenderungan yang diulangi oleh sumber, yang disebut dosa stronghold. Dia mengikat dan terus-menerus terjadi. Alkitab bilang, kesalahan bapak-bapak akan ditimpakan kepada anak-anak, keturunan ketiga sampai keempat. Kata keturunan ketiga sampai keempat bukan deret hitung 1, 2, 3, 4, tapi deret ukur. Dan deret ukurnya nggak pernah berhenti, kecuali pada salib Kristus itu. Selesai di sana. Yang ketiga, menyembuhkan anak-anak dari dosa pria atau bapak. Saya sedikit beri kesaksian. Waktu anak kami, Yanson nomor 1,
masih di SMA kelas 1 Orayat Labora di BSD. Dia punya kecenderungan pagi-pagi dengan teman-temannya main bola sebelum masuk kelas. Kelas mereka mulai jam 7.10. Jam 6.30 dia udah ke sekolah. Jadi dia semacam pemimpin mereka lah. Dia bawa bola dan mereka main bola sebelum jam 7. Teman-teman satu geng itu basah karena baju seragam mereka itu warna biru. Jadi kalau keringat ya basahnya kelihatan. Gurunya marah dan akhirnya orang tua dipanggil. Saya bilang sama Ibu Nana, Mani nggak usah datang. Loh kenapa Pak? Biar pria sejati yang datang. Haleluya. Saya datang. Saya ketemu dengan wali kelasnya. Selamat pagi Ibu. Ibu wali kelasnya nggak mau lihat saya. Dia bilang selamat pagi tapi wajahnya yang tempat lain. Dia begitu marah karena dia dimarahi kepala sekolah. Lalu saya bilang, Ibu, saya ayahnya Yanson. Atas undangan Ibu saya datang. Iya Pak, dia marah-marah. Iya Pak, memang anak Bapak itu nakal. Dia dengan teman-temannya selalu main bola sebelum kelas dimulai. Dan mereka basah semua. Saya dimarahi kepala sekolah. Kalau saya bilang, boleh nggak saya duduk? Dia nggak persilahkan, tapi saya duduk. Karena memang dia marah sekali. Saya bilang, Bu, saya mau kasih tahu Ibu. Yang salah bukan anak saya. Wih, dia tambah marah. Dia bilang, memang orang tua suka begitu. Selalu sekolah yang disalahkan. Wali kelas disalahkan. Guru-guru disalahkan. Saya bilang, Bu, saya belum selesai. Anak saya nggak salah. Guru-guru nggak salah. Wali kelas tidak salah. Satpam-satpam tidak salah. Yang salah itu saya bapaknya. Tiba-tiba wali kelasnya itu diam. Dan saya lihat air matanya. Matanya udah mulai basah. Dia rasa-rasanya hampir peluk saya. Tapi kalau dia peluk saya nggak mau. Kenapa? Udah tua. Lalu dia mulai bicara, iya Pak, terima kasih Pak. Saya sudah wali kelas 15 tahun. Baru kali ini ada bapak-bapak yang aku kalau mereka yang bersalah. Lalu saya salaman, kemudian saya pulang dan Yanson pulang sekolah. Saya duduk dengan dia di meja makan. Lalu saya bilang dia, nah, kamu tahu kan Papi dipanggil wali kelas. Papi ini ketua sinode. Dipanggil oleh seorang wali kelas. Tapi Papi mau kasih tahu, kamu nggak salah. Itu Papi yang salah. Karena dulu waktu Papi di sekolah, bukan hanya main bola untuk baju basah, tapi kaca-kaca sekolah pecah karena main bola. Jadi Papi nggak dimarahin. Loh kenapa? Kan opamu kepala sekolah. Jadi saat itulah saya peluk dia dan sejak itu dia nggak pernah bawa bola ke sekolah kecuali kalau jam olahraga. Jadi pria mesti menyembuhkan keluarganya, menyembuhkan anak-anak mereka. Bagaimana caranya melakukan tiga itu? Diampuni dan mengampuni. Dasar pengampunan itu ialah kasih agape. Bagian terakhir, renungan dan komitmen. Pertanyaan retorik tapi sekaligus renungan. Bersediakah Anda menjadi penyembuh pertama-tama bagi keluargamu dan selanjutnya bagi komunitas? Yang kedua, saling mengaku dan saling mendoakan. Ayat hafalan untuk dokumen ini, teks kita, saya pilih Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan
sangat besar kuasanya. Saya sering mendengar ayat ini dipretelin. Orang suka kutip bagian B-nya saja. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ini kejahatan tekstual. Tidak boleh kita potong ayat. Doa orang yang benar itu besar kuasanya dimulai dari saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Sebab saling mengaku dosa itu rilis. Kuasa Allah bekerja. Baru doa itu berkuasa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih hamba-Mu terbatas. Tapi biarlah kebenaran ini menolong kami untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.